Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Lo harap kita semua dalam keadaan yang baik ya. Wah, hari ini ternyata kita sudah weekend lagi nih. Kemana ya rencana adik-adik hari ini? Mungkin di antara adik-adik yang ingin jalan-jalan bareng keluarga atau menghabiskan waktu sepanjang hari dengan santai-santai saja di rumah. Dan apalagi adik-adik sudah liburan ya setelah ujian semester yang lalu. Nah, pagi hari ini Lo Seika akan menemani adik-adik semuanya di dalam renungan harian sekolah minggu YKTB. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan menyertai kami, Tuhan memimpin kami semuanya. Kami sudah beristirahat sepanjang malam dengan baik, dan pagi hari ini kami semuanya boleh bangun dengan kekuatan yang baru. Dan kami berdoa, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan memimpin kami, supaya kami mengerti dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-30. Wah, cukup panjang ya pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Tapi tenang saja, seperti biasanya Lo akan kasih sebuah video yang akan memudahkan adik-adik untuk mengerti akan firman Tuhan di pagi hari ini. Bahkan mungkin di antara adik-adik sudah sering mendengarkan cerita tentang firman Tuhan di pagi hari ini. Maka yuk kita nonton bareng-bareng videonya. Sadrak, Mesah, dan Abednego disuruh melakukan yang salah juga. Selesai sudah akhirnya. Sebuah patung emas besar telah dibuat dan didirikan. Patung itu setinggi bangunan bertingkat 8. Pada hari berikutnya, pegawai-pegawai kerajaan datang berkumpul di lembah itu. Mereka ingin melihat patung emas itu. Para pegawai itu melihat juga tempat perapian dibangun dekat dengan patung itu. Para pengawal membuat api yang besar di dalam perapian itu. Mengapakah mereka membuat hal itu? Orang-orang saling berbisik. Akhirnya, berdirilah seorang laki-laki di hadapan kerumunan orang-orang itu. "Saudara-saudari," dia berseru, "dengarkan perintah raja. Jika musisi memainkan musiknya, kalian harus membungkuk dan menyembah pada patung emas itu. Jika ada yang tidak menuruti perintah ini, mereka akan dilempar ke dalam perapian itu." Lalu tiba-tiba berbunyilah musik. Setiap orang langsung membungkuk. Setiap orang, kecuali Sadrak, Mesah, dan Abednego. Mereka tidak tunduk pada patung itu. Beberapa orang melihat mereka tidak menyembah, lalu cepat pergi pada raja. "Lihat," mereka berseru, "di sana 3 orang Ibrani itu tidak menyembah patung." Wajah Raja Nebukadnezar memerah menahan marah. "Bawa mereka kemari," dia memerintah. Para pengawal dengan cepat membawa mereka. "Jika kalian tidak mau tunduk menyembah patung emas itu," Raja berseru pada ketiga orang Ibrani itu, "aku akan memberikan satu kesempatan pada kalian. Sembah patung itu, atau aku akan lempar kalian ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Siapakah yang akan menolong engkau nanti?" Sadrak, Mesah, dan Abednego tetap berdiri kukuh. "Oh Raja," kata mereka, "Allah kami dapat menolong kami. Kami tidak akan menyembah patung itu."
perapian lebih panas 7 kali lipat. Raja Nebukadnezar memerintahkan hal itu dengan sangat marah kepada para pengawalnya. Lalu para pengawal melemparkan Sadrak, Mesakh, dan Abednego ke dalam api yang menyala itu. Raja Nebukadnezar memperhatikan api itu. Lalu dia meloncat dan berseru, "Tidakkah kita melempar 3 orang ke dalam perapian itu? Aku melihat ada 4 orang, dan yang keempat kelihatannya seperti anak Allah." Sadrak, Mesakh, Abednego, keluarlah. Raja memanggil mereka. Orang Ibrani itu melangkah keluar dari api itu. Orang-orang yang berkerumun sangat tidak mempercayai hal itu. Mereka tidak percaya. Sadrak, Mesakh, dan Abednego tidak terbakar. Bahkan, mereka tidak mencium bau asap sekalipun. "Puji Tuhan dari Sadrak, Mesakh, dan Abednego," Raja berseru. "Allah mereka menyelamatkan pelayannya dari api. Tidak ada yang dapat menyelamatkan umatnya seperti ini." Nah, adik-adik kita semuanya sudah menyaksikan videonya ya. Dan lo semua sampaikan nih sama adik-adik semuanya. Ada satu pelajaran yang mau kita pelajari melalui firman Tuhan yang kita renungkan di pagi hari ini. Yaitu ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu yang salah, maka apa yang harus kita lakukan? Contohnya saja nih, ketika adik-adik diajak oleh teman-teman adik-adik untuk menyontek. Pastinya adik-adik sudah tahu ya, kalau menyontek itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, tetapi ketika adik-adik tidak mengikuti keinginan teman-teman adik-adik untuk menyontek juga, mungkin adik-adik akan dimusuhi oleh teman-teman adik-adik. Nah, ketika adik-adik diperhadapkan dengan situasi yang demikian, apa yang harus adik-adik lakukan? Apakah adik-adik harus mengikuti keinginan mereka untuk menyontek supaya dapat berteman dengan mereka? Atau adik-adik tidak menyontek karena tahu itu salah, walaupun adik-adik dimusuhi oleh mereka? Nah, Lose mau kasih tahu nih sama adik-adik ya, ketika kita diperhadapkan untuk melakukan sesuatu yang salah, maka kita sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang sudah hidup di dalam Tuhan, kita harus mengatakan tidak dan tidak melakukan sesuatu yang salah tersebut. Jadi, kalau tadi seandainya diajak teman-teman adik-adik untuk menyontek, maka adik-adik sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan, adik-adik harus mengatakan tidak dan tidak melakukannya. Sekalipun mereka memusuhi kita. Tetapi tenang saja adik-adik ya, masih ada teman-teman yang lain yang masih mau berteman dengan adik-adik yang pastinya. Nah, pelajaran ini biarlah kita semuanya dapat melakukannya ya. Adik-adik harus belajar berani untuk mengatakan tidak dan untuk tidak melakukan sesuatu yang salah. Sekalipun orang-orang yang berada di sekeliling adik-adik melakukan hal demikian. Berani mengatakan tidak dan berani untuk tidak melakukan hal yang salah. Karena Tuhan tidak senang ya ketika kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi mari kita semuanya belajar untuk hidup benar, untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekalipun adik-adik masih kecil, tapi saya yakin pasti Tuhan menolong adik-adik untuk melakukan firman Tuhan di pagi hari ini. Amin. Untuk firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali lagi mengingatkan kami. Untuk kami boleh senantiasa mengatakan tidak untuk segala sesuatu yang salah. Bahkan kami berani untuk tidak melakukannya, tidak mengikuti orang-orang yang melakukan kesalahan. Kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan memimpin kami, supaya kami boleh hidup benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan, sekalipun kami semuanya masih kecil. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekian dulu renungan firman Tuhan kita di pagi hari ini ya. Sampai ketemu hari Senin. Dadah.